Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama teman-teman, sebatas manakah kategori mampu yang mewajibkan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji? Di situ koma. Mengingat antrian saat ini yang cukup lama. Jadi pertimbangan pertanyaan ini adalah dititik tekankan pada antrian yang cukup lama. Silakan kita buka 4 penjawab pertama. Sidogiri. Nggih, monggo. Yang mana? Sidogiri, Lirboyo, Langitan, Darul Afifah. Sudah nggih, 4 dulu. Oke, kita masuk untuk Sidogiri. Silakan memaparkan hasil jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Kami di sini dijadikan penjawab pertama ya. Pertama, karena pertanyaannya ini menurut kami masih terlalu umum, jadi kami perlu menjelaskan kronologi yang telah kami searching mengenai haji di Indonesia. Pertama yang ditanyakan kan ini masalah istitoah gitu. Istitoah seperti apa orang Indonesia ini dianggap mampu gitu. Jadi ini kan berarti mempertanyakan pentadbikan konsep di dalam kitab yang berupa 11 syarat dari istitoah itu. Jadi kalau ditadbikan bagaimana? Jadi ini saya bacakan narasinya dulu. Warga Indonesia dianggap mampu haji. 1. Jika sudah memenuhi syarat-syarat istitoah dalam Kutubut Turos. 2. Istitoah haji dianggap ketika di bulan-bulan haji. Salah satu syarat istitoah adalah wujudur rohilah. Karena di Indonesia ada antrian, maka di masa antri tidak dianggap istitoah karena tidak dianggap wujudur rohilah. Kemudian kalau kita ini membahas istitoah di dalam Indonesia ya, ini sebelum harusnya kita ini paham secara konkret seperti apa kejadian yang terjadi di Indonesia, hajinya, masalah hajinya. Kan sementara yang maklum tentunya bagi teman-teman musyawirin karena sudah persiapan, bahwa haji itu ada 3 model di Indonesia. Ada yang furoda, ini yang termahal. Ada yang haji plus, ini kisaran 125 juta. Ada yang haji reguler, dan ini haji yang mendominan begitu. Sebenarnya di dalam kasus ini kan harganya beda-beda. Di dalam haji itu syarat rohilah dan syarat wujudul ma' wazat itu kan bisa manil misli. Nah ini menurut kami juga perlu untuk dikaji, bukan cuma difokuskan kepada apa itu namanya wujudur rohilah, antriannya saja. Karena kan apa itu, ini mau menghukumi seperti apa orang di Indonesia ini mau dikatakan wajib haji gitu. Kalau kita cuma terfokus pada syarat rohilah, maka ini masih. Sebentar, saya ingin menanyakan mungkin lebih spesifik lagi untuk istitoah menurut jenengan itu bagaimana. Kemudian tadi sempat jenengan katakan bahwasanya antrian di sini itu adalah masuk dalam kategori rohilah begitu. Nah, kalau istitoahnya bagaimana? Kalau istitoahnya gini, kalau ditadbikkan ya, tadi kan di narasi kami, jika sudah memenuhi syarat-syarat istitoah dalam Kutubut Turos, syaratnya itu ada 11 gitu. Tapi yang paling mencolok di Indonesia untuk dikaji itu adalah masalah zat dan rohilah gitu. Karena ini yang paling mencolok untuk menyebabkan orang Indonesia ini tidak dikatakan mampu begitu. Siap, bisa diterima. Cukup? Okay. Kita lanjut. Jadi untuk Sidogiri mengatakan bahwasanya secara istitoah itu ada 11 prinsip yang lebih dominan adalah di zat dan rohilah. Sedangkan karena pertanyaannya adalah napa niku mengikutkan pada antrian, maka ini lebih ke arah rohilanya. Begitu ya. Lanjut ke Lirboyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang senang belajar zakat maka akan didekatkan rezekinya. Begitu juga seseorang yang senang belajar bab nikah, maka akan didekatkan jodohnya. Sekarang kita belajar bab haji.
Amin, amin. Maka semoga yang ada di sini semua yang belum haji terutama segera diberangkatkan haji oleh Allah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat padat tidak intisar seperti mujib awal tadi. Sebatas manakah kategori mampu yang mewajibkan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji, mengingat antrian saat ini yang cukup lama? Maka kami jawab dengan tegas, istitoah yang mewajibkan masyarakat Indonesia adalah istitoah di saat tiba giliran haji, serta memiliki bekal yang cukup selama keberangkatan hingga pulang dan kondisi yang aman. Maka konsekuensi dari jawaban kami, sebelum seseorang itu tiba giliran hajinya, min yaumin daftar wa min yaumin qoblahu, itu la istito'ata alaih, meskipun dia itu crazy rich, begitu ya. Kemudian ini langsung ibarat atau nanti ibaratnya? Nanti saja. Oh, nanti saja. Siap. Dengan catatan pendaftaran bagi masyarakat Indonesia itu tidaklah wajib. Sebentar. Maaf, untuk catatan tadi itu dengan catatan bahwasanya pendaftaran di Indonesia tidaklah wajib. Maksudnya mungkin bisa diperjelas. Oke, ngeten boleh yang jelas nih. Haji yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu kan wajib ketika bulughun naubah, sudah tiba giliran berangkat. Lantas mendaftarnya kayak ini kan sebagai wasilah kita untuk menghantarkan khitab wujub, dan kami mengatakan jelas-jelas daftar itu nggak wajib, jelas-jelas nggak wajib. Kenapa? Karena kalau mau ditakbiri malayatemu al wajib bihi, itu ba'da khitab wajib ada. Semisal saya contohkan, wudhu itu wajib kalau sudah ada khitab wajib berupa zawalu samsi sholat duhur semisal, baru ada wajib wudhu. Lah kalau semisal daftar itu dikatakan malayatimu al wajib bihi, khitab wajibnya mana? Kok tiba-tiba ada wajib? Ini jelas benar-benar gak relevan kaidah-kaidah tersebut seperti itu. Siap. Nah, terus? Maka daftar gak wajib. Sudah. Siap. Jadi saya bacakan untuk Lirboyo mengatakan bahwasanya istitoah di sini adalah masih jauh, tidak dinamakan istitoah dengan beberapa pandangan tadi. Kemudian kita lanjutkan langitan, bisa mengutarakan. Setelah itu nanti bisa dibacakan takbirnya setelah keempat ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi asilah sub'ah, yakni takaran atau ukuran istitoah, salah satu syarat diwajibkannya haji adalah mampu melakukannya atau istitoah. Para ulama menjelaskan beberapa jenis istitoah tersebut, yaitu diantaranya mampu secara fisik, mampu secara finansial, ada kendaraan untuk pergi haji, jalan yang ditempuh aman, dan mampu melakukan perjalanan. Orang dikatakan mampu melakukan perjalanan apabila penduduk suatu negara itu telah diberi izin visa oleh pemerintah, dan dia diizini haji pada tahun tersebut. Dalam hal ini Syekh Ibnu Hajar dalam hasilnya Ibnu Udah menjelaskan apabila penduduk suatu negara ditahan untuk menunaikan haji pada permulaan, maka tidak diwajibkan haji bagi mereka atau salah satu di antara mereka. Dan lebih tegas dalam kitab Bughlatul Tulab dijelaskan apabila seorang mempunyai harta yang mencukupi untuk ongkos pulang pergi menunaikan haji ke Baitullah, akan tetapi ia tidak bisa pergi haji karena belum sampai gilirannya,
yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka orang tersebut tidak berdosa sebab ia dianggap belum mampu. Sampun. Siap, berarti titik poinnya di visa sama apa yang terakhir tadi? Belum sampai pada gilirannya. Belum sampai pada gilirannya, berarti lebih cenderung ke sama dengan Sidogiri nggih. Tapi lebih cenderung ada lebih ke teknis pemberangkatannya di visanya tadi. Nggih. Lanjut untuk Darul Afifah, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak mujawib yang jawabannya hampir sama semua, kami rasa kayaknya semuanya acuannya tentunya kepada Kitabut Turos ya. Dan mungkin moderator bisa menebak jawaban saya kayaknya. Belum. Mungkin bisa juga. Ya. Kalau melihat pertanyaan dari sub A, sebatas manakah kategori mampu yang mewajibkan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji mengingat antrian. Kayak yang dititik tekankan itu adalah antrian yang begitu lama. Maka untuk rumusan sementara dari kami, masyarakat Indonesia dianggap wajib menunaikan ibadah haji bila dianggap mampu dalam beberapa hal tentunya. Dalam istilah kitab turusnya itu adalah istitoah, yang mana istitoah ini ada hubungan dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu rohilah, ya, adanya kendaraan itu, dan kendaraan ini harus ada ketika pemberangkatan. Artinya bila mana hari ini dia mampu untuk membayar pendaftaran tapi rohilahnya belum berangkat hari ini umpama, ya belum dikatakan istitoah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Lirboyo, nanti nunggu kalau sudah pas gilirannya mau berangkat baru dianggap istitoah. Kemudian berhubungan dengan zat, pesangun, kemudian amnut torik, wasihatul badan, wa imkanus sair, yang mana masing-masing dari ini disyaratkan itu harus ketika pemberangkatan. Itu konsep turos. Untuk kontemporernya mungkin ada pembahasan terkait masalah visa nanti, yang mana adanya visa itu menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dianggap istitoah nanti dengan adanya antrian yang panjang. Kemudian di Bulughul Labnya juga ke Syekh Thaifur Ali Wafaya yang mengatakan mampu untuk mendaftar tapi kok ditarik kembali atau enggak berangkat, maka tidak berdosa karena menunggu antrian seperti itu. Ala kulli hal, antrian, dengan adanya antrian dalam arti tidak langsung berangkat pada ketika dia mendaftar, itu menyebabkan dia tidak wajib untuk haji. Bisa dipaham ya? Yeah. Apa langsung saya bacakan ibaratnya saja karena saya yang terakhir. Oh nanti, iya, biar adil. Nanti saja. Biar adil, soalnya tadi kan dari sana saya nunggu. Nanti, berarti saya dengar dulu ya. Nanti secara umum untuk Darul Afifah sama Langitan sama Lirboyo ini masih sama nggih, bahwasanya ia mengatakan bahwasanya itu belum dinamakan istitoah. Untuk Sidogiri masih belum mengatakan itu masuk belum istitoah nggih. Nggih, mungkin bisa ditanggapi dulu sambil dibacakan tabirnya. Cek. Pertama tadi poin yang saya paparkan itu adalah sudah memenuhi 11 syarat istitoah. Mungkin ini nggak usah dibaca karena terlalu panjang dan maklum sudah. Kemudian yang perlu kami bacakan di sini adalah masalah mengenai rukun yang nomor 2, yaitu wujudur rohilah, begitu. Dan yang tadi kami tekankan samanul misli. Pertama, tentunya Sidogiri ini sangat berbeda dengan mujib yang lainnya. Karena kan di sini kami membawakan yang namanya itu samanul misli, gitu. Ini kami mau mentadbikkan wujudur rohilah dan samanul misli. Kan tadi kami memberi mukaddimah bahwa haji itu ada 3 cara di Indonesia. Ada yang langsung berangkat tanpa antrian. Ini kan yang ditanyakan istitoahnya orang Indonesia.
Jadi kita harus menyeluruh. Jangan fokus kepada yang antrian saja. Jadi pertama, Maaf, saya mengingatkan bahwasanya di sini sudah jelas di pertanyaan ada reguler, otomatis itu adalah ada antriannya. oke. 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 Kalau pakai yang reguler, maka di sini dianggap istitoah ketika sudah fi ashuril haji di masa keberangkatannya. Berarti kalau di kasus itu ya, berarti ketika 2052 gitu. Mungkin kami sembari bacakan dulu. Berarti jawabannya sama nggih. Berarti belum dikatakan istitoah. Gini. Oke. Dari Lirboyo tadi itu kan mengatakan ketika memang rohilahnya kan sama semua, sepertinya sama semua. Dalam masa antrian itu semuanya sama. Tapi di Lirboyo yang membuat beda dari Sidogir itu ya, itu ketika haji yang model nomor 2 dan model nomor 3, haji plus sama haji furodanya. Gini, kalau haji plus sama furodanya itu kata Lirboyo sudah gak wajib semua gitu. Itu yang membuat beda. Tapi kalau sementara moderator ingin menfokuskan mengenai pembahasan wujudur rohilah, maka sepertinya semuanya sepakat untuk ibaratnya. Pertama kami ambilkan dari kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Asani wujudur rahilati walau lam talik bihi kabaqaratin inda hajjin bi syira'in aw istijarin bi iwadil misli la bi asyada wa in qalla kat tayammumi wasyira'u afdalu. Kemudian ini mau kami bacakan semua dari rentetan jawaban kami ya. Mungkin lebih spesifik dulu, kalau nanti melebar bisa dibacakan selanjutnya. Berarti ini fokus ke yang regulernya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bulghatut tulab, mas'alatun kaf. Syakhsun indahu minal amwali ma yakfihi li haji baitillahi dhahaban wa iyaban. Walakinnahu lam yahujja li adami bulughi naubatihi allati alzamatha al-hukumatu alal hujjaji. Lam ya'sam bidzalika li adami istita'atihi. Qultu wa kataba al-mu'alliku ma nasuhu hadza idza lam yatamakan adaul haji bi ghairin naubati kama fi sanati 1966 Masehi wa ma Mungkin qablaha. bisa diarabkan tahunnya. Oh, sulit ini. Wa ma qablaha fi wilayati Indonesia wa illa bi antamakkana bi ghairin naubati fi ma ba'datil kasanati fala yasqutu anhu al-fardu idza stata'a intaha. Ada tambahan? Oke, Oke. Artinya sebenarnya- sudah tadi. Oke, ya ini kan sebenarnya pembahasannya sama semua. Cuman yang terkait dibahas adalah syartul istitoah, penerapannya untuk pengimplementasikan di Indonesia itu bentuknya seperti apa. Sebenarnya presiden ataupun hukamat Indonesia itu memang diperbolehkan untuk menggunakan undang-undang di dalam hal-hal yang memudahkan pelaksanaan haji. Di antaranya adalah menetapkan kriteria pendaftaran dulu, kemudian berangkatnya kapan dan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu berapa, kan seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika dia itu mendaftar untuk rohilahnya, dia itu sudah ditetapkan pada tahun 2054 itu. Lah sehingga dari sini rohilahnya ini sebenarnya sudah ada. Cuman dia itu nanti rohilahnya itu nanti adanya di tahun 2054 ini. Lah sehingga sebenarnya bukan titik poin di dalam masalah wujudur rohilah, tapi masyarakat Indonesia ini tidak bisa haji karena di situ tidak ada imkanul masir, ataupun dalam artian kewajiban hajinya itu bukan fi asyuril haji, ngeten kan? Artinya kan fitil kasanah, kan seperti itu. Terbukti gini, di dalam Fatwa Fiqhiyah Kubro itu menjelaskan ketika orang itu dianggap sudah terpenuhi semuanya, zat kemudian rohilah sudah terpenuhi. Kemudian kalau di Indonesia ini sudah terpenuhi dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kan seperti itu. Kalau dalam kasus kita terpenuhi pada tahun 2054. Lah cuman di sini pada tahun itu
fi ashuril haji, dia itu tidak bisa berangkat ke Mekah, maka dia itu tidak dikatakan sebagai istitoah, kan seperti itu. Kenapa? Karena tidak istitoah fi ashuril haji, seperti itu. Siap. Kemudian Untuk takbirnya enggak usah. nggak usah. Oh iya. Oke. Lanjut untuk Lirboyo, bisa dibacakan takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, agar pemahaman kita tentang bab haji ini, karena Lirboyo itu kalau ngaji katam ya, jadi pemahamannya utuh. Harus kita pahami kapan istitoah ini berlaku. Semua, kalau dalam standar Fathul Qorib ada sab'u khisolin itu kapan berlakunya. Maka ini akan sangat penting karena ini konsep dasar, nggak paham pulang. Jadi surutul istitoah semuanya itu akan berlaku ketika waktu khurujin nas, min waktu khurujin nas ilal aud. Ibaratnya ada di Bujeromi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-istito'ah wa yu'tabaru fiha wujudu surutiha fi haqqi kulli insanin min waqti khuruji ali haji baladihi ila audihim ilaihi famata aksara fi juz'in min dalika fala istito'ata. Dari sini bisa dipahami bahwa zat andaikan sudah wujud qobla khurujin nas, rahilah sudah wujud qobla khurujin nas, amnu tarik sudah, mu'nah sudah, semuanya sudah, kok belum khurujin nas, maka la istito'ata alaih. Ini untuk ngibaroti cangkem saya yang mengatakan crazy rig itu enggak wajib. Kemudian begini, kalau Sidogiri tadi pakai ibarat kontemporer, di Lirboyo itu agak haram kontemporer, maka salaf setelah itu kita bisa pahami bahwa kewajiban haji yang disebabkan istitoah ini hanya akan ada pada waktu khurujinas. Nah ini kapan? Waktu khurujinas dalam Indonesia. Maka ya di waktu naubah. Kenapa kok bisa demikian? Karena sebelum itu dia itu tidak memiliki apapun, terutama yang tidak lolos adalah satu, amnu torik. Spesifiknya dia itu akan melanggar regulasi pemerintah. Sebelum naubah sebenarnya bisa, saya itu sekarang berangkat haji bisa naik pesawat pribadi saya, tapi nanti saya di sana oleh pemerintah kok ngelaksanain haji, ya didenda, dideportasi dan lain-lain. Siap. Maka ibaratnya di Tufatul Muhtad. Sebentar, niki. Saya kira Wa potong mislul aja yang rasodi. di Lirboyo. Ya, sebentar. Karena Berarti sama, bal saya aula kira sama. Nggih. Kama Cuma- wa sebentar. dohirun Ya. Sebentar, berarti amirul balad. intinya di situ jenengan titik poinkan bahwasanya istitoat tersebut yaitu lebih mendasar pada waktu khurujin nas, Yeah. yaitu naubahnya. nggih. Sip. Kemudian harus dikeluarin ibarat ini. Kenapa? Karena untuk mengkawal sebelum naubah ini yang nggak lolos surutul istitoah apa? Surutul istitoah yang regulasi pemerintah. Kalau di Tufatul Muhtad, kalau pernah baca dan paham seperti kami ini, di situ ada furuk tentang amnu torik di Rosodi itu, bawahnya itu ada wamis lu Rosodi bal aula kama huwa dohirun amirul balad.
idza mana amin safaril haji illa bimalin walau bismi tadkirati torik. Paham ya? Bisa dijelaskan? Nah, akhirnya kalau imam amirul balad ini meman'u haji tanpa visa, ya kalau kita berangkat haji tanpa visa itu namanya kan jahlun. Kemudian tentang naubah, apa jenenge? Sudah. Bentar Tor, biar ini musyawarahnya itu tahqiq jelas, ngoten lho. Ini yang Ini- nambahi mana? Sebentar. Ini nambahi yang dengan mana? cara Yang mengulang-mengulangi. visanya apa yang naubahnya? Saya mau mengcounter yang pakai ibarat bulughatul tulab gitu loh. Ibarat kontemporer itu manhajnya apa? Tiba-tiba ada mubulughi naubah gak dianggap istitoah. Mau cari ibarat Konsep salafnya Bentar. nanti saya gatorkan. Ini mau Silakan. saya gambarkan konsep salaf dari bulughatul tulab, kok ada kesimpulan ada mubulughi naubah itu gak istitoah. Sudah Ada yang paham, mengatakan sudah paham. itu Sudah. nggak imkanuser. Nggih. Itu wajhu sabahnya nggak imkanuser sama adamu bulughi naubah apa? Nggak imkanuser itu kaitannya sama estimasi waktu yang cukup untuk sampai ke Mekah. Adamu bulughi naubah itu kaitannya karena ada intidor yang cukup lama. Ini jelas farek, nggak bisa. Oh bulughatul tulab itu manhajnya karena nggak imkanuser, jelas beda. Siap. Kemudian, Nggih. bentar, saya katakan bulughatul tulab, kenapa kok mengatakan adamu bulughi naubah itu la istita'ata lahu? Itu karena wujud rohilah kita itu wujud. Saya katakan wujud rohilah itu kita bisa berangkat ke Mekah itu dengan pesawat kita nyewa pribadi berangkat sendiri ketika waktu khurujinas. Pemerintah memberangkatkan haji, kita berangkat sendiri waktu khurujinas dengan menyewa pesawat sendiri. Bentar. Nggih, niku Nah, nggih cuma- sebentar. Niku wau lebih ke regulernya. Berarti kalau menyewa berarti ini lebih orang yang lebih di atas. Nggih. Loh, bukan seperti itu. Gini loh, Tor, saya jelaskan. Nggih, mungkin Ketika- Langitan dulu menambahkan. Nanti langitan saya kasih waktu berjam-jam kalau masuk Oke, akal loh monggo, jawabannya. langitan. Bentar. Ngikuti Bentar. moderator Kang. Nggih. Oke, oke. Nggih, siap. Akses dulu ke masalah Silakan saya haji dengerin. reguler. Nggih, Saya monggo dengerin Langitan. langitan. Oke. Tadi mengatakan sepakat sama Lirboyo dalam segi bahwasanya itu tidak dikatakan istitoah. Nggih, Silakan. matur suwun. Semua sudah jelas, tapi kenapa Lirboyo begitu panjangnya? Begitu loh. Dengan menyalahkan tatbiknya Mbah Kiai Thoifur. Memang begini nggih. Manhajnya memang jelas, memang itu dikatakan imkanusair karena tidak mendapatkan giliran daripada pemerintah. Itu saya jelas sekali. Bukan amnu torik. Kalau amnu torik nanti larinya kepada orang-orang yang haji napa jenenge nakal-nakal itu, yang romli-romli itu, rombongan liar itu. Nggak usah jauh-jauh tatbiknya. Jadi begini, yang diinginkan oleh Sail itu sudah terjawab semua daripada poin-poin 7 tadi sudah selesai. Kenapa harus mengeluarkan apa kajian-kajian yang tidak diinginkan oleh pada Sail? Saya rasa ini sudah maklum daruri semua. Bagi mubakisin yang diam-diam ini saya mewakili saja, nggak terlalu dalam. Jadi kalau hanya yang ditanyakan standar istitoah ya sudah 7 itu sudah cukup. Ibaratnya sudah minal maklumin, Fathul Qorib sampun cekap. Ketika di situ kalau yang diinginkan adalah antrean, katanya dari awal yang ditekankan yang dipancing oleh Sidogiri, saya setuju. Sudah cukup, nggak usah dalam-dalam. Sekian, Siap, matur terima suwun. kasih. Tadi untuk Sidogiri itu mengatakan bahwasanya istitoah secara rinci itu ada 11 nggih. Terus untuk Lirboyo itu ada 7. Kemudian di sini napa niku semuanya sepakat bahwasanya ini adalah belum dikatakan istitoah, ngoten. Ini Oh, Darul Falah, Darul Afifah. Benar. Oke. Nggih. Lagi. Nggih. Nggih, moderator Silakan. Darul Afifah Darul dulu. bisa Bismillahirrahmanirrahim. ditegur itu. Nanti kalau terlalu panjang bisa ditegur gitu. Justru Soalnya nggih. sama saja dari tadi. Sudah ya. Maklum. Silakan Darul Justru- Afifah untuk membacakan. Nggih.